nelayan itu sejahtera atau tidak kan instrumennya cuma satu. Lihat pada nilai tukar nelayan. Nilai tukar nelayan kita sebelum memang meningkat di tahun 2019 itu meningkat kurang lebih 100 sampai 140, 150 sampai 160 NTP kita. Tapi masuk masa pandemi itu menurun tajam sampai 120 bermain di 120 sampai 127. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Lesehan, jangan lupa subscribe di channel ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lesehan Indonesia, apa kabar? Semoga di tengah pandemi ini kita tetap sehat dan tetap menjaga imunitas kita agar tetap bisa berkreativitas dalam suasana pandemi seperti ini. Baik sahabat lesehan Indonesia, tamu lesehan kita pada bincang kali ini adalah Bapak Dr. Janik Ahmad. Beliau adalah Dekan Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hairun Ternate. Baik, sahabat lesehan, kita sapa tamu kita. Apa kabar, Pak Dekan? Baik, Sehat Pak Dekan ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat lesehan, bahwa memang kita pernah punya mimpi menjadikan perikanan sebagai sektor penting dan utama dalam memacu aktivitas ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan kita pernah bermimpi di Maluku Utara ini kita punya lumbung ikan nasional sebagai pilot project untuk mengagregasi perekonomian di sektor perikanan ini. Nah, saya kembali ke Pak Dekan bahwa jika kita lihat situasi perikanan nasional kita ya di saat pandemi seperti sekarang ini Pak Dekan, menurut Pak Dekan apa sih yang terjadi saat ini dan bagaimana gambaran sektor perikanan kita saat ini? Ya, terima kasih sahabat lesehan yang saya hormati. Jadi kondisi sektor perikanan kita di saat pandemi ini mengubah di banyak hal. Yang normal, yang tadinya normal itu menjadi tidak normal. Jadi kondisi ini menuntut kita untuk berinovasi, menuntut kita untuk mendapatkan hal-hal baru. Dari hal-hal baru itu mengincu kita untuk bisa tetap survive dalam kondisi seperti ini, terutama untuk nelayan. Karena tadi yang saya katakan bahwa kondisi pandemi ini telah mengubah banyak hal. Nah, kalau pertanyaannya adalah masyarakat ingin tahu kira-kira sektor ini survive nggak dengan kondisi saat ini? Sangat tidak, karena itu sudah pasti. Apa asumsinya? Asumsi pertama adalah harga ikan. Harga ikan yang anjlok. Harga ikan yang anjlok itu linear dengan pendapatan nelayan. Jadi terjadi penurunan ya? Ya, terjadi penurunan pendapatan nelayan dari 3 juta per bulan itu menjadi 1 juta. Apa asumsinya? Rata-rata pendapatan nelayan kita itu menjadi menurun sampai 50%. Nah, itu. Nah, apa penyebabnya? Problem utamanya adalah pada lockdown. Pembatasan mobilitas masyarakat. Itu kemudian menyebabkan banyak hal menjadi terbatas. Nelayan melaut, tapi hasil melautnya itu tidak seimbang dengan harga yang di pasar. Itu yang menyebabkan sehingga rata-rata pendapatan nelayan kita itu anjlok sampai 50%. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk nelayan-nelayan besar, nelayan ekspor misalnya tetap survive.
Karena nelayan ekspor, nelayan besar yang punya akses permodalan juga bagus, punya akses pasar bagus, yang orientasinya ekspor pasti tidak akan terpengaruh dengan kondisi pandemi. Pengaruh memang, tapi kecil. Yang sangat mengkhawatirkan adalah nelayan-nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya itu pada pendapatan yang kecil tadi. Sehingga itu beberapa hari terakhir bisa kita lihat banyak nelayan kita yang mencari profesi baru. Mereka berinovasi untuk tetap survive, dia kemudian beralih profesi. Banyak yang menjadi tukang ojek. Banyak yang tadinya menjual ikan, berubah menjadi menjual sayur, berubah menjadi menjual bahan pangan yang lain. Ini konsekuensi karena kondisi memang tidak normal. Nah, itu yang jadi problemnya. Nah, untuk itu memang pemerintah harus melakukan penyelamatan dalam sektor ini. Apa penyelamatannya? Orang harus berpikir tidak sekedar di hilir, tapi harus berpikir sampai di hulu. Bahwa infrastruktur yang dibutuhkan nelayan harus tetap ada dan tetap survive. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, mestinya sebagai seorang akademisi, sebagai peneliti di bidang ini, saya kalau ketemu dengan nelayan, yang paling penting untuk diberitahu ke nelayan adalah mereka harus tetap optimis. Karena dari optimis itu ada pengharapan, ada hope. Sehingga kalau ada pengharapan, berarti dia tetap superior itu untuk menjadi seorang nelayan. Nah, kalau kita kemudian menyampaikan bahwa ini persoalan susah, ini pendapatan menurun, banyak orang yang tidak bisa dekat kepada keramaian pasar misalnya. Kalau ini disosialisasikan, maka nelayan itu pasti tidak confident, jadi inferior. Berarti kondisi yang sama juga dialami oleh nelayan kita di Maluku Utara. Iya, kurang lebih sama ya. Sama. Kenapa sama? Rata-rata nelayan kita di Maluku Utara nelayan tradisional. Kurang lebih 62% masyarakat kita itu melaut menggunakan armada tanpa motor. Armada tanpa motor. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata nelayan kita itu tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap kondisi geografi dan kondisi cuaca kita. Apa artinya? Bahwa kalau pengalaman yang dia gunakan instrumennya cuma pengalamannya, sehingga itu pendapatan yang diperoleh itu juga minim karena penghasilan hasil tangkapan yang minim. Nah, sehingga itu karena rata-rata masyarakat kita, nelayan kita terutama itu nelayan-nelayan tradisional, sehingga sudah pasti punya akses yang besar. Mereka memiliki implikasi yang besar terhadap kondisi saat ini. Baik, berikut Pak Rekan soal komoditas perikanan ya. Kalau kita lihat dari data statistik nasional kita bahwa negara-negara tujuan terbesar dari ekspor produk perikanan ini terutama Cina, kemudian Amerika dan Jepang. Nah, tetapi ketiga negara-negara ini mengalami perlambatan karena akibat dari pandemi ini, otomatis ekspor kita di sektor perikanan kita juga mengalami penurunan, ya. Nah, apa saja komoditas yang bisa dianggap saat ini ya sebagai penyangga ekspor kita yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Ya, jadi untuk komoditi ekspor itu memang tidak bergerak, tidak ada perubahan saat sekarang maupun sebelum. Tumpuan ekspor kita, ekspor perikanan kita itu masih pada udang. Nomor satu, ekspor tertinggi ya udang. Itu kurang lebih 466 US dollar. 466 ribu US dollar. Artinya kurang lebih 37% posisi udang itu tertinggi.
Kemudian yang kedua tuna tongkol, ya tuna tongkol cakalang, ya itu kurang lebih 176 US dollar. Nilai ekspor di tahun 2020. Kemudian setelah tuna itu komoditi topus, ada cumi, ada gurita, ya itu kurang lebih 131 US dollar. Kemudian yang selanjutnya itu komoditi perikanan lain, rajungan, kepiting laut, ya rumput laut itu dia kurang lebih menyumbang kurang lebih 105.000 US dollar. Nah, tujuan ekspor, negara-negara tujuan ekspor itu masih sama. Jadi sasaran ekspor kita masih tertinggi itu Amerika. Amerika itu tertinggi. Kemudian ya nilai ekspor negeri pemangsang itu agak tinggi. Kita kurang lebih data terakhir dari Kementerian Perikanan itu kurang lebih 508 juta US dollar untuk ekspor kita di Amerika Serikat. Yang kedua itu Cina. Cina itu kurang lebih 173 juta dolar. Yang ketiga itu negara-negara Asia, jadi Filipina, Thailand, negara-negara terdekat. Nah, negara-negara terdekat. Dan yang keempat itu Jepang. Jepang itu kurang lebih 143 US dollar. 143 juta US dollar. Nah, yang sisanya itu sedikit di Eropa, itu kurang lebih 82 juta US dollar. Artinya bahwa memang agak menurun sedikit, tapi tidak signifikan. Karena kalau bicara ekspor, itu bicara perikanan skala besar, perikanan industri. Di Maluku Utara, kita masih bicara pada tahapan transisi antara tradisional dan post-tradisional. Jadi orang Maluku Utara itu belum bisa bicara perikanan industri. Kita masih bicara post tradisional. Orang belum bicara tentang bagaimana adaptasi teknologi yang mumpuni. Orang belum bicara bagaimana armada yang bagus. Misalnya saja, kan kita masih kurang lebih 62%. Masyarakat kita belum bisa bicara di sektor hilirnya ya, masih pada pemenahan di hulu. Nah, ini agak repot. Nah, untuk itu sebenarnya kita punya potensi yang besar. Maluku Utara punya potensi. Kenapa kita punya potensi? Di Indonesia ini terdapat 11 WPP, wilayah pengelolaan perikanan. Nah, dari 11 WPP itu, Maluku Utara itu masuk dalam 4 WPP, wilayah pengelolaan perikanan. Jadi yang 4 wilayah pengelolaan perikanan. Wilayah pengelolaan perikanan, kenapa kita masuk dalam 4 WPP? Karena luas laut kita yang 113.000 kilometer persegi itu. Jadi kurang lebih 72% luas wilayah kita itu dari laut. Nah, dari luas wilayah laut yang begini besar, kita masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan 714, 715, 716, 717. Berapa potensinya? Potensinya pasti besar. Kita kurang lebih data yang kita estimasi itu kurang lebih 751.000 ton per tahun. 100%-nya WPP itu. Iya, dari WPP itu. Tapi yang disyaratkan, pengelolanya kan yang disyaratkan itu 80% dari itu, dan 20% itu untuk safety, untuk keberlanjutan. Nah, itu kurang lebih 761. Dari 761.000 ton ini yang kita manfaatkan baru 42%. Apa artinya? Kurang lebih 32%, 32.000 sekian yang kita manfaatkan. Belum tentu yang dimanfaatkan ini adalah hasil tangkapan nelayan kita. Banyak, karena di Maluku Utara itu banyak illegal fishing. Nah, apa konsekuensi dari ini semua? Tiap tahun kalau kita menghitung untuk melihat nelayan itu sejahtera atau tidak, kan instrumennya cuma satu. Lihat pada nilai tukar nelayan. Nilai tukar nelayan kita sebelum memang meningkat di
di tahun 2019 itu meningkat kurang lebih 100 sampai 140, 150 sampai 160 NTP kita. Tapi masuk masa pandemi itu menurun tajam sampai 120 bermain di 120 sampai 127. Nah, padahal sektor ini di Maluku Utara banyak orang. Jadi sektor perikanan di Maluku Utara itu ekspektasi banyak orang. Karena dia menjanjikan di sana. Masyarakat kita itu masyarakat yang apa ya? Masyarakat yang bertahan hidup dengan kondisi yang ekstrim ini. Kondisi yang ekstrim dari segi ekonomi, kondisi yang ekstrim karena cuaca, kondisi yang kedua, kondisi ini kemudian menjadikan dengan kita itu dia pendapatannya tidak bisa diprediksi, dia unpredictable. Tapi mereka bisa bertahan. Padahal PDRB kita itu kalau tidak salah provinsi itu 21% itu ditunjang oleh sektor pertanian yang di dalamnya termasuk sektor perikanan. Tapi kalau kita konfirmasi data nasionalnya, Pak Dekan, share atau kontribusi sektor perikanan sendiri Maluku Utara terhadap perikanan nasional itu cuma 0,8%. 0,8%. Ya, artinya sangat kecil ya, terbilang sangat kecil dari. Padahal pemanfaatan bisa jadi mungkin pemanfaatan di WPP itu yang belum maksimal. Ya, belum optimal. Kita masih bicara pada tahapan tadi yang saya katakan. Kalau suatu daerah atau suatu negara itu mau maju, maka harus adaptif terhadap teknologi-teknologi baru. Apa hikmahnya dari kondisi ini? Bahwa ternyata dari kondisi ini pemerintah mengambil kebijakan ini mestinya sudah mulai berpikir tentang penilaian kita adaptif dengan teknologi terbarukan. Misalnya dulu orang tidak boleh orang melaut kemudian dari laut masuk di pelabuhan. Sekarang tidak bisa lagi. Orang sudah mulai berpikir bagaimana menjual ikan dengan metode daring misalnya. Nah, itu jauh lebih digitalisasi di sektor digitalisasi. Sahabat Kelesihan Indonesia, di awal tahun ini kita dikejutkan oleh adanya revisi terhadap 29 peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sektor perikanan. Salah satunya adalah relaksasi terhadap investasi asing yang masuk ke sektor perikanan, terutama perikanan tangkap. Nah, menurut Pak Dekan, kira-kira apa dampak yang bisa terjadi ketika ada relaksasi di sektor ini, kemudian dampaknya terhadap perikanan nasional maupun di daerah seperti apa? Jadi ada beberapa regulasi di sektor perikanan kelautan ini yang kemudian di off-kan untuk sementara. Karena ini memiliki konsekuensi terhadap investasi nasional maupun investasi daerah. Sehingga kalau dibiarkan akan bias kepada pendapatan, tingkat kesejahteraan nelayan kita. Nah, untuk sementara itu kemudian refresh kembali, refresh untuk ditinjau kembali kondisinya. Apa artinya? Bahwa ternyata orang Indonesia terutama, kemudian seluruh bangsa itu harus mulai bicara tentang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan yang ramah terhadap lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian di Indonesia kita belum ada data tentang pendataan potensi di wilayah pengelolaan perikanan tadi. Konsekuensinya adalah kita tidak mengetahui batas armada secara optimum. Karena orang berasumsi ketika banyak armada, tambah armada, maka pendapatannya akan meningkat. Padahal tidak. Perairan itu memiliki carrying capacity, memiliki daya tahan. Nah, sehingga kalau di setiap saat dieksploitasi, maka suatu saat akan terkuras. Nah, itu konsekuensi itu ya. Kalau over eksploitasi masalah. Maka untuk agar perikanan ini tetap berkelanjutan, itu resikonya. Harus ada beberapa regulasi yang direlaksasi tadi bahasanya. Kemudian
perlu juga ada kebijakan baru menyangkut dengan kondisi kekinian. Masyarakat itu tidak boleh dibiarkan adaptif dengan kondisinya sendiri, tapi harus ada stimulan, harus ada kebijakan-kebijakan yang memperkuat mereka untuk menghadapi masalah, menghadapi kondisi sekarang ini, kondisi yang tidak normal. Apa konsekuensinya? Apa contohnya? Akses pasar itu harus diberi. Masyarakat harus diyakinkan bahwa setiap hasil tangkapannya itu bisa mendapatkan keuntungan ketika mereka dekat dengan pasar. Nah, ini model yang harus dibijaki oleh pengambil kebijakan. Masyarakat tidak boleh dibiarkan jauh daripada akses-akses ini. Nah, metodenya nanti mereka cari seperti apa kebijakannya. Untuk daerah sendiri gimana di Maluku? Nah, kalau sampai sekarang saya belum pernah lihat. Memang saya pernah mengusulkan setiap daerah waktu diskusi dengan Forum Dekan seluruh Indonesia, itu saya mengusulkan dua hal. Kebijakan pemerintah harus dekat dengan masyarakat dengan mendekatkan pasar kepada nelayan. Yang kedua, inovasi terbaru adalah masyarakat nelayan itu harus didekatkan dengan teknologi. Apa maksudnya? Bahwa suatu saat mereka tidak saja bahwa harus ke pasar, tapi mereka pembeli itu harus pembeli harus di rumah, dan nelayan atau penjual ikan itu harus mendatangi. Maka konsepnya adalah konsep daring sebenarnya. Jadi terjadi digitalisasi ya terhadap digitalisasi perikanan itu ya. Baik, itu yang dimaksud dengan artificial intelligence ya. Iya, benar. Baik Pak Dekan, lalu dari sejumlah problem yang kita hadapi di sektor perikanan tadi, mulai dari hulu hingga ke hilir, tentu kita perlu ada strategi dan kebijakan yang bisa ditelurkan oleh para pengambil kebijakan di level pusat maupun daerah untuk menghadapi taruhlah situasi pandemi seperti ini. Apa kira-kira strategi dan kebijakan yang perlu? Yang dalam waktu dekat ini, strategi yang dalam waktu dekat harus dilakukan. Pertama adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di sektor ini harus membentuk satgas. Satgas ya. Satgas itu tidak sekedar kemudian bukan memberikan jaminan, hanya memberikan jaminan kesehatan. Tapi satgas yang saya maksudkan adalah memberi jaminan kepada nelayan bahwa bantuan yang diberi oleh pemerintah itu sampai ke nelayan dan dia tepat sasaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah harus ada restrukturisasi pinjaman. Restrukturisasi pinjaman yang saya maksudkan adalah ini punya hubungan dengan pembayaran pinjaman ini. Karena nelayan-nelayan besar, armada 25-30 GT, rata-rata nelayan kita itu melakukan peminjaman kredit di bank. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka sebagian besar nelayan kita itu kolaps. Itu yang pertama. Yang kedua, pola perizinan. Pola perizinan juga harus dibuat semudah mungkin. Karena sekarang itu dengan adanya digitalisasi, orang kemudian melaporkan, tapi kan harus kolektif. Untuk 30 GT yang tinggal di kecamatan terpencil, desa terpencil, kecamatan terpencil, kemudian ke kabupaten, kemudian ke provinsi. Provinsi kemudian mengumpulkan itu dan diusulkan di nasional. Ada pola yang lebih sederhana. Ada petugas yang mestinya, petugas satgas ini yang mestinya itu menjemput. Jadi karena rata-rata sampai di daerah. Iya, karena rata-rata yang memiliki 25-30 GT itu bantuan dari pemerintah yang diinvestasikan ke rakyat, tapi modalnya adalah modal tadi. Nah, perizinan ini bermasalah, di mana-mana bermasalah karena perizinan itu dia melewati batas kabupaten, batas provinsi, dan kemudian di zona eksklusif kita, CTE. Baik, mungkin yang
terakhir Pak Dekania, bisa juga sebagai closing statement, apa himbauan yang bisa diberikan kepada pemerintah, kemudian kepada nelayan maupun pada pengusaha yang berusaha di sektor perikanan ini di situasi pandemi yang kita hadapi saja? Oh iya, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya agak menarik ya. Nah, sebagai seorang akademisi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama itu adalah bahwa yang harus diperhatikan adalah nelayan tradisional kita, nelayan-nelayan kecil, nelayan-nelayan yang armadanya tadi dia melaut tanpa motor, yang mendapat hitungannya bukan kilo, hitungannya adalah ekor. Itu harus diperhitungkan. Jadi harus ada jaminan pasar, jaminan kesehatan, serta manajemen keuangan mereka supaya tetap bertahan. Karena saya yakin ketika NTP itu menurun, maka rumah tangga nelayan juga, rumah tangga perikanan itu pasti akan menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu ada kebijakan menyangkut dengan biaya produk perikanan yang distribusikan secara online. Jadi biaya pengiriman dari Maluku Utara ke Jakarta atau ke Surabaya itu harus ada keringanan. Ada keringanan secara pemberitahuan secara online dan harus segera diimplementasikan. Sekarang itu ada kebijakan dari Menteri Perikanan Kelautan namanya resi gudang. Jadi resi gudang itu kalau dia over capacity, hasil panennya itu banyak, maka kemudian ada tempat penitipan. Di Maluku Utara kita tidak punya kemampuan itu karena cold store kita terbatas. Sehingga tiap hari di Maluku Utara itu kurang lebih ada 16 ton ikan yang masuk di 4 pasar di Kota Ternate. 4 pasar di Kota Ternate itu kurang lebih 16 ton per harinya. Per hari. Dari 16 ton itu kurang lebih 204.000 jiwa yang ada di Kota Ternate ini, ya, itu harus mendapatkan itu, mengkonsumsi itu. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana kalau dia tidak bisa mengkonsumsi atau karena terlalu banyak sehingga mau dikemanakan itu ikan? Karena kita tidak punya industri, konsekuensinya kan harus masuk ke gudang. Nah sekarang pertanyaan lagi, bagaimana kalau gudang dingin kita itu terbatas? Nah, itu jadi persoalan. Tapi orang Maluku Utara itu dia pemakan ikan, dia konsum proteinnya di situ. Konsum protein ini juga karena punya hubungan dengan kita tidak punya substitusi protein selain ikan di orang Maluku Utara seperti itu. Kalaupun ada terbatas. Terbatas dan mahal, dan orang-orang tertentu saja yang mendapatkan itu. Sehingga ada kebijakan pengiriman itu supaya semua kemudian cepat dikirim. Karena di perusahaan-perusahaan besar juga ada beberapa perusahaan sekarang dikurangi karyawannya karena kondisi. Nah untuk itu, untuk memudahkan itu konsekuensinya harus ada pengurangan biaya pengiriman. Ya, itu harus disubsidi oleh pemerintah. Yang ketiga adalah tadi yang saya katakan, nelayan kita, nelayan yang tadinya tradisional sudah mulai dipikirkan supaya dia adaptasi terhadap teknologi. Orang sekarang bicara intelijensia, orang bicara big data. Tapi kalau nelayan kita tidak paham menggunakan ini, kira-kira yang keliru siapa? Mengambil kebijakan yang harus menjadikan itu sebagai program priority dalam kondisi ini. Terus untuk pengusaha di sektor perikanan gimana? Apa yang bisa disampaikan? Nah, untuk pengusaha di sektor perikanan, mungkin yang sekarang, ya, ini contoh nih, beberapa negara Eropa Timur, negara-negara Skandinavia itu, Norwegia, ya itu punya laut tidak seperti sebesar kita. Jangankan sebesar Indonesia, sebesar Maluku Utara juga tidak sebesar itu. Tapi mereka itu pendapatannya jauh dibandingkan dengan pendapatan negaranya, itu jauh dibandingkan dengan sektor pendapatan dari sektor perikanan. Mereka jauh. Di Skandinavia, di Norwegia itu kurang lebih 2,7 ton juta ya ikan
itu dengan nilai di tahun 2019 itu kurang lebih 10,9 juta US dollar. Model penjualannya adalah menggunakan apa? Model penjualannya menggunakan tadi daring tadi. Ya, sistemnya sistem online. Artinya kalau dibandingkan dengan Norwegia dan dibandingkan dengan kita lebih maju. Orang-orang Eropa Timur, ya, pendidikannya juga tidak berapa jauh dengan tidak beda jauh dengan kita. Tapi mereka dalam sektor ini itu lebih unggul dari kita. Karena memanfaatkan teknologi tadi. Nah, untuk itu usulan saya mungkin yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini adalah pertama harus membatasi bahwa dampak kerugian yang dirasakan oleh nelayan kita, baik nelayan tradisional maupun yang nelayan besar, nelayan orientasi ekspor, jangan terlalu terpuruk, harus dikelola secara baik. Kemudian ada aspek keamanan pelaku perikanan dengan memberikan ya sekarang itu ada masker, ada APD dan lain sebagainya, itu penting. Protokol kesehatan, protokol kesehatan harus ditekankan. Kemudian memberikan stimulan kepada nelayan-nelayan ini, nelayan-nelayan yang terdampak COVID ini. Kemudian yang keempat, pemerintah juga harus menggalakkan untuk meningkatkan imun masyarakat, harus rajin makan ikan. Konsepnya bisa dijelaskan secara akademik, karena senyawa-senyawa kimia yang terkandung di dalam kandungan ikan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan makanan lain. Bisa membantu kekebalan, meningkatkan imunitas itu ya. Kemudian selain itu kita harus berpikir tentang suplai pangan terutama ikan ini. Harus diyakinkan kepada seluruh masyarakat kita, terutama masyarakat Maluku Utara, itu semua mendapatkan protein yang sama seperti yang kita dapatkan di Kota Ternate, Kota Tidore, maupun di tempat-tempat lain. Jadi masyarakat pedesaan yang tidak punya akses pasar, itu harus dijaminkan mendapatkan konsumsi ikan yang baik. Oke, saya kira demikian perbincangan kita hari ini. Sahabat lesehan, semoga ini bisa memberikan banyak literasi, informasi kepada kita semua tentang kondisi perikanan kita. Saya kira cukup sekian untuk sesi kita hari ini. Terima kasih. Subajo.